Ya, mengucap syukur karena Tuhan telah mengantarkan kita di tempat ini, walaupun cuaca pada hari ini, seharian ini mendung hujan ya Bapak Ibu. Tapi karena berkat Tuhan kita mungkin bisa diberikan gerimis dikit-dikit sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Ya. Nanti jika ada yang bisa baru datang bisa maju ke depan dulu ya. Oke, untuk memulai ibadah grup ibadah malam hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi, memuji, bersyukur atas berkat luar biasa dari Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, menikmati kasih. Bapa, penuh
Ucap syukur Yesus untuk segala berkat yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh tercurah buat kami di kehidupan kami sehari-hari, bersama keluarga kami, bersama teman kami, bersama lingkungan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan karena berkat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Kau telah memberikan kami nafas, Kau telah memberikan kehidupan yang panjang buat kami Tuhan. Kami ucap syukur Yesus, ucap syukur. Terlebih Tuhan Yesus, saat ini kami bisa di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Tuhan kiranya berkati ibadah pada malam hari ini, supaya kami nanti saat kembali ke rumah kami bisa melakukan firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, acara pada malam hari ini kami serahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, pada malam hari ini saya sangat mengucap syukur karena diberikan waktu untuk bisa berdiri di tempat ini. Biasanya saya berdiri sebagai singer, tapi karena berkat dari Tuhan, saya diberikan waktu untuk dapat memimpin Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama pujikan lagu yang mungkin sungguh sudah lama tidak didengar. Saya mencoba untuk kembali membangkitkan lagu tersebut. Mari kita bertepuk tangan saudara-saudara. Langit bumi akan lenyap, tapi ada satu yang pasti, yaitu Tuhan janjinya ya dan amin. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Amos Heri Sasono. Nah, mari kita persiapkan hati untuk menerima taburan firman. Mari kita bersama-sama pujikan Kaulah Harapan. Dengan kekuatanku pujikan dengan segenap hati kita bahwa hanyalah Tuhanlah harapan kita, hanya Dialah yang mampu membantu kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar kehidupan kami mendatang, kami terus punya pengharapan kepada Engkau Tuhan. Mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika kami boleh menjalani kehidupan kami boleh senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Pendeta Suwarto
belum pernah kenal gitu, hanya lewat WA. Dan terima kasih buat kesempatannya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kalau tempat ini tidak asing bagi saya, karena puluhan tahun yang lalu saya sering penekan di sini, masang lampu buat teater gitu ya. Jadi kalau ditanya tahu tempatnya Mas, sangat tahu Pak, karena hampir tiap seminggu 3 kali saya juga lewat di sini, karena kami juga dengan istri pelayanan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Jadi pemuritan mahasiswa di LPMI, alamat juga Nggosari. Kami juga melayani di GJKI Kartasura. Jadi saya dan istri membantu tim pengembalaan di gereja di Kartasura, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Kami juga lebih fokus ke pelayanan pemuritan mahasiswa dan juga konseling. Ada tempat kami konseling namanya Omah Sumringah. Jadi Sumringah itu kepanjangan sebenarnya, Sumende Mering Allah. Jadi mungkin gaduh juga dengan tema nanti gitu ya, bersandar pada Tuhan. Yang ngasih nama juga sering kesini ya, namanya Mas Noel itu yang ngasih nama. Jadi beliau mentor saya, mentor dalam hal kehidupan gitu ya. Ya itu sekilas tentang kami, saya namanya tadi sudah ada di slide, Amos Heri Sasono. Tapi kalau Amos memang tidak ada yang tahu sih, taunya Heri gitu ya. Jadi kalau panggil saya silahkan apa saja. Yang penting jangan panggil saya Mbak gitu ya. Kalau karena saya laki-laki gitu ya. Jadi jangan panggil Mbak. Itu sekilas. Saya punya anak 2, yang satu nih di rumah sudah SMP namanya Gandrung Jesua, yang kedua namanya Karen, nih, karena dia sering yang pengennya ikut gitu ya karena masih kecil. Istri saya namanya Retno Wulandari, kami sama-sama pelayanan, jadi kemana-mana berdua, katanya biar sarimbit gitu ya, walaupun kelambi ini orang, tapi yang penting kemana-mana kami melayani ya pergi berdua. Jadi itu terima kasih buat kesempatannya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah berharap kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Nanti bisa ditampilkan slide-nya, mungkin kalau gambar saya tidak terlalu penting gitu ya, lebih penting adalah slide-nya gitu ya. Di berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara menghadapi tahun 2023 ini seperti apa. Kalau melihat wajah-wajahnya gitu kita tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Kalau pengamat bilang bahwa terjadi kegelapan di Eropa, terjadi hal-hal kelesuan ekonomi, inflasi tinggi, resesi muncul di Eropa dan sebagainya, tapi faktanya kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke kecamatan Manang gitu ada food court itu ramai banget, di Manang itu di daerah Mangkubumen itu ramai banget. Tiap hari orang jajan, orang beli. Kita kok enggak ada yang lesu gitu ya, ekonomi tetap berjalan. Saya tidak tahu kenapa, tetapi memang prediksi-prediksi di dunia ini ada perang yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu dengar berita atau baca di internet gitu, ada kejadian kejahatan seorang anak SMP baru saja itu ditemukan meninggal di daerah Grogol. Jadi berbagai macam kejahatan yang terjadi di dunia ini yang tidak kita pikirkan. Anak SMP baru kelas 3. SMP di Solo, anak ini tidak tahu dia meninggal di dekat tempat apa namanya, kalau tidak salah tempat karaoke atau apa gitu ya, kita tidak tahu. Kalau menghadapi hari-hari ini kita pasti kecut tawar hati. Mungkin wajah kita sumringah semua di sini, ya. Tapi kalau keluar dari gereja ini saya tidak tahu apakah masih tetap sumringah. Kalau di dalam gereja itu kan kita kelihatannya, wah rohani banget gitu ya. Jangan takut menghadapi dunia ini, berharap kepada Tuhan. Tapi ketika keluar dari gereja ini satu langkah, kredit motorku, KPR-ku gitu ya, kurku, bayar sekolah dan sebagainya. Saya kemarin jemput anak di Panggung di Luhur, diantar temen. Ngantarnya pakai apa? Pakai Pajero. Ya, saya bilang, ojo lewat ngarep sekolahan. Kenapa? Engkau ndak SPP ku mundak gitu ya. Karena kalau di Katolik itu kan wawancara ya. Jadi tak terke bro, tak jemput gitu ya. Jemput ketika saya pinggir jalan bae. Saat baru jemput masuk ke dalam. Jadi kalau nanti lewat di depan sekolah, gurunya udah ngerti ya, itu bisa sesuk SPP ini mundak karena diterke numpak Pajero padahal bukan punya saya gitu ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya orangnya praktis, artinya gini, hadapilah hari-hari ini dengan kenyataan saja. Kita jangan terbuai dengan hal-hal yang dalam tanda kutip rohani, tetapi ketika dalam dunia nyata kita tidak mampu melakukannya. Kita di sini pasti akan menghadapi hari-hari yang tidak menyenangkan, itu pasti akan kita hadapi. Kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Kalau ditanya, besok khawatir enggak bisa ngeliwat. Oh enggak Pak, banyak beras saya gitu ya. Tapi pernah enggak ngalami seperti itu? Kita mungkin enggak ngalami. Tapi ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Dan ketika mereka mengalami seperti itu, mereka larinya kemana? Nah itu nanti yang akan kita bahas di sini. Kita akan baca di Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Tapi kita akan mulai dari ayat yang pertama dulu ya. Jadi Yeremia 17 ayat yang pertama sampai yang ke-10 agar kita tahu konteks dari ayat-ayat yang ada di Yeremia 17 ini. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab, di HP ataupun di layar, akan saya bacakan buat kita semua. Yeremia 17 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bisa dibantu slide-nya? Konteks dari ayat ini adalah bangsa Yehuda dalam masa pembuangan mereka melakukan banyak sekali dosa. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Mereka adalah menjauh dari Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka mengandalkan manusia mereka. Dan mereka menjauh dan meninggalkan Allah, sang sumber hidup. Jadi firman ini disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Bahwa mereka sudah menjadikan Tuhan itu nomor sekian. Mereka sudah membuat berhala, kemungkinan karena mereka didesak oleh keadaan sekeliling mereka. Mereka adalah bangsa yang dibuang di suatu daerah yang di situ memang orang-orangnya tidak menyembah Allah yang benar. Dan pada akhirnya mereka juga mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi di bangsa Yehuda. Dan apa akibatnya selanjutnya? Ini akibatnya. Akibat dosa bangsa Yehuda. Yang pertama, seluruh harta mereka dirampas. Dirampas oleh siapa? Oleh musuh-musuhnya pastinya. Yang kedua, mereka menjadi budak dari musuhnya. Mereka di bawah perbudakan dari musuhnya. Yang ketiga, kehilangan yang dijanjikan oleh Allah.
Jadi konteks ayat ini adalah seperti itu. Bahwa ini disampaikan kepada bangsa Yehuda yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah melakukan penyembahan berhala, sehingga akibat dari dosa yang dikerjakan adalah seluruh harta mereka dirampas. Mereka menjadi budak musuhnya dan mereka kehilangan yang dijanjikan oleh Allah. Slide selanjutnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita bisa memilih. Kalau jelas tadi ketika bangsa Yehuda mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka menjauh dari sang sumber hidup tadi, mereka mengalami akibat dari dosa mereka. Dirampas hartanya, diperbudak oleh musuhnya, mereka kehilangan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Kita bisa memilih, andalkan manusia atau andalkan Tuhan. Kita di sini akan bisa bilang, saya akan mengandalkan Tuhan, pasti. Ketika dalam keadaan yang ideal, gitu ya. Kalau dulu saya belajar ekonomi namanya keadaannya ceteris paribus. Jadi keadaannya ya biasa gitu ya, enggak ada masalah. Tapi ketika kita dihadapkan pada keadaan hari-hari ini, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan lingkungan kita, dunia pekerjaan kita, dunia pelayanan kita, yang itu banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan. Apakah kita akan tetap mengandalkan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih tahu, mengandalkan Tuhan itu tidak hanya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Masalah yang ringan pun, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, selesai. Oh, Tuhan itu hanya saya andalkan ketika saya ada masalah yang sangat berat. Kalau masalah yang kecil saya tidak perlu Tuhan, jangan salah. Itu keliru. Dalam segala masalah baik kecil, besar dan sebagainya. Bahkan ketika kita menghadapi hal yang menyenangkan, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, tetap kita sertakan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Bayangkan kalau saya mendapatkan undian gitu ya, mendapat undian katakanlah 100 juta saja. Karena saya tidak mengikutkan Tuhan dalam hidup saya akan pakai itu untuk hal-hal yang tidak produktif. Foya-foya kesana kemari dan sebagainya. Tapi kalau memang hal yang dalam hal kesulitan, kita mesti larinya ke Tuhan. Pasti. Tapi kalau hal yang menyenangkan, apakah lari ke Tuhan? Wah, tidak perlu no mas, ngopo gitu. Saya tidak perlu. Karena ini sedang menyenangkan gitu ya. Jadi kita semua faktanya berada di dalam masyarakat, dalam kehidupan, dalam bangsa yang seperti ini. Kita tidak bisa endo, kenaikan beras ya tidak bisa endo, bensin, nah ini turun ya, pertama naik juga kita tidak bisa endo. Tiap hari harus memakai itu, SPP anak naik, ataupun hari ini kita masih dikejar-kejar dengan kur, KPR dan sebagainya, itu fakta yang terjadi. Tapi apakah kita menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan permasalahan kita? Hal yang kecil, hal yang besar, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, tidak terkecuali. Bagaimana kita? Apakah kita memilih mengandalkan kita sendiri? Saya ingat ketika kami baru pindah rumah di Gedongan, kami 1 tahun di Mojosongo. Habis menikah, komitmen kami memang kami harus keluar dari rumah. Kebetulan istri saya itu kan dari dulu tidak pernah tinggal di rumah gitu ya. Kuliah di Jogja, pelayanan pertama LPM juga di Jogja, di Magelang. Jadi ketika saya bilang, saya tidak mau di rumahmu, tapi juga kamu jangan mau di rumah saya. Kalau rumah saya kecil gitu ya. Akhirnya kita sewa rumah di situ. Ketika sewa di Mojosongo, kami isi gitu ya, langsung bati istilahnya gitu ya, langsung isi dan kami baru 8 bulan di situ kami disuruh pergi oleh yang punya rumah. Ketika pergi kami ditampung lah istilahnya, pakai rumah di daerah Gedongan. Itu waktu itu perumahan 11 tahun yang lalu, jadi masih sepi. Yang punya itu orang GKJ Nusuan, ketua KPU yang sekarang namanya Mbak Nurul. Itu saudara saya, pakai rumahku om. Kami pakai rumah itu, sepi. Dan di situ sudah hamil 8 bulan, mau lahiran. Ketika karena usia sudah sedikit rawan gitu, kami harus sesar. Langsung apa yang dalam pikiran saya kalau sesar?
Saya langsung wajah seseorang terpampang di benak saya. Namanya, saya masih ingat namanya Danang Indrayana. Ini manajer sebuah perusahaan, teman pemuda saya di gereja saya yang lama. Apa yang saya pikirkan dengan orang ini? Kira-kira apa? Apa Pak kira-kira Pak? Apa Pak? Utang, betul. Ini saya jujur ngomong, orangnya masih hidup sekarang, dia manajer, lulusan admi, teman dekat saya, ketua pemuda di gereja saya yang lama. Saya langsung kelingan dia, karena memang orangnya baik. Langsung ketika, Pak ini harus sesar karena kondisi ibu. Saya ingat, karena yang memeriksa istri saya itu, kalau di sini mungkin Bu Syekh Astuti ya. Nah, beliau menjadi dokter pribadi kami. Jadi yang istilahnya ngegohke, nanti ada perawatan 3 semester pertama gratis dan sebagainya. Tapi sesar. Saya langsung ingat teman saya ini Mak celing gitu ya. Saya tidak ingat Tuhan. Saya sudah pelayanan loh itu. Mbok ketok rohani ingatnya gambar Tuhan Yesus gitu ya. Enggak, teman saya. Saya yakin nanti akan dibantu oleh orang ini. Akhirnya saya sudah ayem karena sudah terpampang wajah teman saya ini namanya Danang Indrayana. Dia manajer pabrik besar gitu ya. Habis itu masuk rumah sakit, tanda tangan, ibu mertua karena kerja di Pantai Walia dia yang nanggung. Tapi saya sudah ayem karena terpampang wajahnya Danang tadi. Setelah pulang, istri masih di rumah sakit, saya nyuci-nyuci di rumah. Karena kontrakan itu kan kecil ya, karena perumahan hanya 27 meter. Saya ya rekain nyanyi gitu rohani, tapi tidak bisa berdoa. Karena kok kayak piye gitu ya, nyanyi aja. Saya lupa lagunya apa, tapi yang jelas ngeyem-ngeyem saya. Karena itu diobol 8 juta, itu 11 tahun yang lalu kira-kira. Akhirnya, terus saya tidak tahu kenapa, kok saya tidak ada kerentak untuk menghubungi orang ini. Hanya bilang Tuhan, mbok tolong Tuhan. Dalam perjalanan ya saya tidak motor terus merem berdoa enggak, nabrak malahan. Jadi saya hanya Tuhan tolong. Tapi tidak tahu kenapa, saya itu tidak ada keinginan mengkontak teman saya ini. Saya berpikir, kalau saya berharap kepada yang namanya si A ini, paling hanya dari si A ini saya akan mendapatkan utangan. Yang diutangi, yang ora. Saya ingat, akhirnya saya bilang ini, logika saya main. Bu aku njaluk Tuhan bae ya. Tuhan itu kan pemilik segala sesuatu. Dia yang punya semua yang di dunia ini. Kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan akan mengerahkan semua yang dia punya, dan memang dunia ini yang dia punya. Untuk apa? Menolong saya. Langsung, saya tidak berdoa loh, tapi hanya berpikir, dah selesai. Tapi tiba-tiba orang langsung ono angin gede, telepok duit 8 juta, ya enggak. Nyata enggak. Tapi apa? Saya diberikan, ini tapi tetap utang ya. Saya diberikan itu nelpon kepala perwakilan LPM yang baru. Kita enggak kenal, karena pindahan dari Semarang. Telepon ke kami dan bilang, Mas gimana kabar istrinya? Ya Pak, ini rencana sesar tanggal sekian. Biayanya sekitar 8 juta. Lah ada celengan? Ada Pak, kurang banyak, saya bilang gitu. Akhirnya bilang, Mas pakai saja uang kantor dulu, nanti penyelesaiannya gampang, tiap bulan bisa dicicil. Saya bilang, puji Tuhan. Pengen saya apa? Kalau saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tahu-tahu kirim kurir, Pak Pos itu toh, Pak ini ada wesel Kak zaman dulu ini 8 juta. Itu pengen saya. Tapi ternyata enggak seperti itu. Cuma diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk saya bisa membayar anak saya melalui uangnya kantor. Saya ngangsur selama 1 tahun. Terserah Tuhan kan kalau menolong kita. Terserah Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan tolong KPR ku dilunasi 5 tahun. Sampai hari ini lunas 11 tahun. Tapi apa? Tuhan mampukan kami untuk membayar tiap bulannya. Sampai 11 tahun, itu per tahun ini. Tapi jadi jangan, kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan ngatur cara Tuhan menolong kita. Itu seringkali kita, pengennya ya rampung masalah, gendang cepat, rampung, wes gitu ya. Tapi enggak, Tuhan pengen kita berproses. Keadaan itu akan kita hadapi, enggak tahu nanti kapan, mungkin berbeda-beda masalahnya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita lihat ini ya, mengandalkan Tuhan. Mungkin bisa mundur dulu Mas. Slide-nya bisa diundurkan dulu. Ya lagi, satu lagi. Ini keadaan dunia, peperangan yang tidak menentu, keadaan ekonomi, bencana alam, kejahatan yang beraneka ragam,
kondisi keadaan sekeliling kita, pekerjaan sulit, penghasilan minim, kebutuhan meningkat. Itu kita hadapi hari-hari ini. Percaya atau tidak, mampu atau tidak, itu kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu yang di dalam sini tidak menghadapi, mungkin, tapi ada orang luar menghadapi itu. Saya lihat wajah-wajahnya kan kita sumringah-sumringah semua, jadi kita rano masalah lah. Orang diutang, orang duwe gitu ya. Orang duwe beras siji okeh, itu penak lah. Amin? Amin gitu ya. Jadi yang saya sampaikan orang yang di luar. Tapi yang di sini ya amin gitu. Ya, tapi enggak apa-apa. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari itu akan selalu cerah ceria. Nyatanya apa? Hujan. Padahal ini kan niat baik kita ibadah. Iya kok ada udan derese ramum tadi. Tapi Tuhan berikan semangat orang-orang yang datang pada sore hari ini untuk bisa hadir di tempat ini. Tuhan enggak penak tak ilangi mendunge. Ini kan kowe ibadah di sisih kayak gitu. Engko yen perlu coloke forader kayak Pak Jokowi, kowe liwat kok nggir-nggir. Enggak. Tetapi keadaan itu akan menolong kita, akan menguji kita bahwa ketika kita datang ke tempat ini itu dengan kesungguhan hati, udan panas tetap dilakoni, mangkat ning gereja, teles kebes ra masalah. Teles mung banyu. Jadi saya teles kebes terus terang. Saya tak silak-silake ngene gen ketok rapi menghadapi bapak-bapak yang rapi-rapi gitu tak silake. Meletrek meneh gitu ya. Biasa langsung gini diplek gitu aja, enggak masalah. Itu kita hadapi. Next selanjutnya. Sekarang kita memilih yang mana? Yang pertama, kalau kita mengandalkan manusia, apa yang kita dapatkan? Seperti tadi bangsa Yehuda, yang pertama, kita akan baca, sebentar. Saya bacakan buat Bapak Saudara, ini ayat yang orang yang mengandalkan manusia itu apa akibatnya? Yang pertama, dikutuk, tahu dikutuk ya, terkutuk, dihukum. Kowe tak kutuki lho, tahu ya Pres ya. Tapi yang kutuk enak, tapi yang terkutuk itu enggak enak, tapi yang iwak kutuk enak. Itu bisa meningkatkan kecerdasan katanya, tapi kita iya. Tapi saya enggak pernah makan, jadi saya mungkin kurang cerdas gitu ya. Jadi katanya itu kalau anak-anak gitu ya. Ini terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Apa akibatnya kalau Bapak, Ibu, dan saya memilih mengandalkan manusia? Yang pertama, terkutuklah saya. Terkutuklah, maaf Pak, terkutuklah jenengan dan saya kalau kita mengandalkan manusia. Sudah jelas ayatnya mengatakan itu. Ini tidak ada tafsir-tafsiran lagi, ini terkutuk jelas. Dihukum. Yang kedua apa? Kita tidak akan mengalami keadaan baik. Wis terkutuk, orang mengalami keadaan baik. Wis rapenak meneh toh. Yang ketiga ada, kita akan berada, akan tinggal di tempat kering atau tandus. Digambarkan seperti apa? Semak bulus. Itu bukan semak terus jejere bulus, bukan. Tapi semak, satu jenis semak-semak di padang gurun, di situ itu tidak punya akar yang panjang. Jadi dia akan gampang mati karena tidak bisa mencari sumber air. Dan tinggalnya di mana? Tinggalnya di tempat yang tidak kondusif untuk bisa hidup. Artinya ketika kita mengandalkan manusia, kita akan dihukum, ditempatkan di sebuah tempat yang di situ tidak ada kehidupan dan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa hidup. Dan kayak semak bulus tadi, nanti coba lihat di internet. Jadi akar-akarnya tidak panjang. Jadi dia pohonnya kayak hanya kering ya, kering saja, warnanya coklat di situ. Kena angin ya nanti bablas hilang karena dia tidak kuat akarnya. Kalau kita mengandalkan manusia, itu yang terjadi. Nanti silakan memilih gitu ya. Yang berikutnya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, slide selanjutnya. Ini andalkan Tuhan, ayat 7 dan 8, saya baca buat kita semua.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu bahasanya Batak gitu ya, Batak B-A-T-A-C-H. Itu artinya apa? Lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menolong kita. Apa akibatnya? Apa efek positifnya dari kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, diberkati. Sudah tahu artinya. Yang kedua, kita berada dalam kecukupan. Tadi digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi. Berarti dia dekat dengan sumber kehidupan. Pohon ini akan mempunyai akar yang panjang. Dia akan mencari sumber makanan, mencari sumber air, dan sebagainya. Yang berikutnya, tidak mengalami panas terik. Kenapa saya kasih apostrof itu ya? Karena tetap pohon itu membutuhkan panas, tetapi apa? Tidak terik. Yang iwak terik enak, tapi terik. Beda ya, terik dan terik beda. Kalau terik itu tahu, iwak itu, tapi kalau terik itu panas menyengat. Panasnya membakar. Tapi dikatakan tidak mengalami panas terik, berarti dia mengalami panas. Tetapi panas yang itu dipakai pohon ini untuk memasak makanan. Pelajaran zaman dulu fotosintesa, itu perlu sinar matahari. Artinya apa? Tuhan tetap bukan membiarkan ya, Tuhan mengizinkan kita menghadapi sebuah panas, sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi ada penyertaan Tuhan di situ. Tuhan tetap mengizinkan hujan terjadi walaupun niat baik kita datang ibadah di tempat ini. Tapi Tuhan sudah siapkan orang-orangnya agar hujan panas tetap datang di kerubim ini. Ini Pak Ye. Singkatannya apa Pak? Lupa. Kebaktian Rabo Bina Iman gitu ya. Tak eling-eling, oh ya kerubim itu ya. Tetap Tuhan izinkan itu terjadi. Panasnya tetap kita alami, tetapi panasnya itu membuat kita bisa bertumbuh dengan baik. Kayak istilahnya tadi digambar sebagai pohon. Yang berikutnya, tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa tidak khawatir? Karena pohon itu ada akar yang panjang dan dia berada di samping aliran sumber air. Yang berikutnya, dan terus menghasilkan buah. Tahun-tahun kering boleh kita alami atau tidak kita alami. Panas boleh kita alami. Tapi ada penyertaan Tuhan di situ. Kita mampu menghadapinya. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan di situ. Apa yang kita hadapi? Masing-masing berbeda. Kemampuan ujian pada kita berbeda. Kami ada teman kantor yang hari ini sakit dari mulai ginjalnya belum tertangani. Tahu-tahu banyak cairan di paru-parunya harus sedotke baru berapa minggu penuh lagi dan sebagainya. Dia orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Mungkin sudah hampir 40 tahun lebih melayani Tuhan. Apakah Tuhan langsung yen kowe melayani Tuhan, melayani aku kowe ora tau kena lara. Pak Pendeta yang sungguh-sungguh melayani Tuhan wis tenang, kowe garek melayani tok, rasa nganggo lara, ra tau lara huntu, ra tau lara mumet. Enggak. Tetap lara huntu. Pernah Pak lara huntu? Pernah. Pak Pendeta loh sungguh-sungguh loh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kok ya jek kena lara huntu. Wah radil Tuhan, aku tenanan loh Tuhan. Aku sungguh-sungguh loh. Aku mbok kaya lara huntu piye. Wis kowe yen melu aku, yen dadi pelayanku, dadi hambaku wis ta. Kowe enom terus, ora ana uwane, ayo ora tetep uwanen, tetep tuwa dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanjinya adalah penyertaannya. Masalah boleh datang, panas terik boleh datang ke kita, panas biasa boleh datang, terserah apapun itu bentuknya. Masalah boleh hadir dalam kehidupan kita. Tapi
Ketika kita mengandalkan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kasih tahu ini rahasia. Tidak semua orang saya kasih tahu, gitu ya. Andalkan Tuhan. Dia sudah terbukti dapat diandalkan. Yang yuswani pinten yang? Ya ampun 80. Saya separuh nih. Sudah sering mengalami berkat-berkat Tuhan. Sudah sering dulu mungkin ada masalah berat sudah terlewati sampai umur 80, tapi bonusnya banyak. Saya urung karuan ngene niku sampai 80. Sesuk gitu ya. Yang sesuk mayat loh ya. Karena saya baru dari sini, wah Pak Endeng ini meninggal. Tapi enggak apa-apa meninggal dalam Kristus. Apa jadi pendeta terus rasa mati? Ya, mati tetap. Tapi penyertaan Tuhan terbukti, ini buktinya umur 80 tahun, yuswane sampun 80 tahun. Sampai hari ini masih segar, masih datang di Kerubim. Sampai panjang umur terus yang sehat, bisa melihat orang-orang muda ini. Dan mereka harus belajar sama orang-orang yang lebih tua. Karena di situ ada kebijaksanaan. NU-ane enggak perlu disemir yang. Ya. Tapi kalau saudara kita bilang, disemir, ojo aku ingin tinggal lampu ning kono. Lampu apa? Kita melihat yang yuswane 80 tahun sudah Tuhan pelihara luar biasa sampai hari ini. Dan beliau masih setia datang di gereja di tempat ini beribadah. Anak-anak muda, contoh. Jangan contoh saya. Saya baru 43 tahun, beliau sudah 80 tahun. Contohlah bagaimana perjuangan beliau. Luar biasa. Mengandalkan Tuhan nggih yang jadi piandel. Piandele ora keres tapi Gusti Yesus. Wah, saya dari keluarga yang kuat gitunya. Tahu gitunya maksudnya? Karena eyang saya kiai gitu ya, yang ngajari ngaji Pakubuwono ke-4 atau ke-berapa dari Sukarjo. Tapi salah satu keturunannya jadi pendeta, jadi walik-walik gitu ya. Piandele dulu banyak gitu. Kowe gelem dititipi, gah bilang gitu. Karena harus ngopeni. Kalau enggak gludak-gludak ning lemari gitu, gludak-gludak. Waktu mbah saya mau meninggal, sapa sing gelem maaf ya. Nyesep ilere gitu. Ngoto ilmune. Wah, yo gah gitu ya. Karena saya yakin Yesus lebih hebat dari itu semua. Terbukti, ini saksi hidup beliau 80 tahun. Ini urung karuan loh sampai 80 tahun. Aku ya urung karuan. Soalnya kalau kita banyak makan micin, bakal supermie, kalau yang duluan mesti pohong, telo, kacang godok itu malah awet jane. Saiki takoyaki, topoyaki apa-apa gitu ya. Ya yang luar biasa 80 tahun. Saya berdoa pengennya panjang umur. Tapi yang melayani yang panjang umur mengurip-uripane ya rasa bae. Ya mengko kowe ngopo teluk mulih. Dan kalau saya dipanggil Tuhan, ini rahasia lagi loh ya. Utang saya lunas. Karena rumah itu atas nama saya. KPR. Itu tak kasih tip. Kalau pengen lunas ya meninggal. Tapi kalau dulu atas nama istri saya, ya tetap bayar. Tetap bayar karena atas nama saya kalau saya meninggal gratis, tapi bojone mati, ya gitu ya. Tapi meninggal mati dalam Kristus itu tidak masalah, karena kita sudah bersama dengan Kristus. Tutup mata di dunia, buka mata di surga. Itu keyakinan iman kita. Sekarang bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Slide selanjutnya. Yang pertama, jangan pernah mengganti peran Tuhan sebagai yang utama dan terutama. Tadi yang saya sampaikan yang pertama tentang ilustrasi seorang namanya Danang Indrayana, ahli media, saya masih kelingan, manajer pabrik Naga Buana, Aneka Piranti, daerah Grogol, Jalan Ciu. Saya hafal. Ini orang Kristen juga. Tak hafal ngantian karena ya saya sudah bunek 8 juta ya. 8 juta itu zaman 11 tahun lalu oke. Saiki pun bagi saya juga banyak gitu maksudnya. Jangan pernah mengganti peran Tuhan sebagai yang utama dan terutama. Menghina Tuhan itu
Ini rahasia lagi, sudah ada 3 rahasia yang disampaikan ke orang lain. Menghina Tuhan itu bukan kalau kita ngobong gereja, nyuwek-nyuwek Alkitab, tidak. Menghina Tuhan itu kalau jenengan dan saya khawatir besok ra iso madang, itu menghina Tuhan. Logikanya kita khawatir sang punya segala sesuatu itu ora iso ngopeni adiwi. Itu namanya menghina Tuhan. Kecil bagi Tuhan. Saya dulu berdoa, Tuhan, aku minta rumah yang rumahku di tengah, nanti kalau orang datang bisa berputar keliling rumah saya, tak buat tempat teater, tak buat panjat tebing, tak buat panjat dinding, main pingpong, main badminton. Saya mintanya itu. Amin gitu ya. Tuhan kasih apa? Rumah 27 meter. Total dengan tanahnya hanya 72 meter. Orang bilang njaluk sing sisan sing gede. Lah aku njaluk sing gede. Ning oleh 72 meter. Itu rumah subsidi maksudnya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita ke Tuhannya. Jadikan dia sumber kehidupan kita. Menjadi senter dalam kehidupan kita. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti dengan istrinya atau suaminya. Diganti dengan juragannya. Diganti dengan bosnya di kantor. Kalau ada apa-apa yang teringat di wajahnya adalah wajahnya bose sing sugih duit. Yang belum tentu ngutangi. Tapi kalau Tuhan yang menjadi sandaran kita, andalan kita. Saya pastikan, saya imani dia akan tolong kita. Ingat, rahasia yang kedua tadi, ojo ngatur carane Tuhan, nulungi adewe. Yen kowe aku ngatur Tuhan, wis karepmu. Kowe aja ngatur-ngatur, njaluk tulung ngatur-ngatur. Sorry Tuhan. Penting lunas toh. Oke Tuhan. Ini jane yen iso ya saiki langsung lunas toh. Sak-sakku. Timbang taune ya, oke Tuhan. Kowe lunas minggu utang meneh, Tuhan malah muni ngono iso. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin tanpa serahkan, tetapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan ketika kita mengandalkan Tuhan berdoa terus menentok di rumah, orang ngopo-ngopo, bukan seperti itu. Tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin dilambari dengan doa penyerahan kepada Tuhan, baru kita bertindak, diberikan hikmat, marifat daripada Tuhan untuk mengerjakan menjadi pergumulan kita. Tuhan tolong lunasi utangku. Tuhan tolong isinen beras nenggon kendilku misalnya dan sebagainya. Wis amin. Dia duduk diam membaca Alkitab. Memuji nama Tuhan di kamarnya berhari-hari. Dia nunggu datangnya beras. Ayo Raisa, ya aku baru nyambut gawe, usaha keluar rumah, kesana kemari aja. Aku rohani menunggu suara Tuhan. Bareng Tuhan ngomong, kowe metuwa. Malah menentok. Berusaha semaksimal mungkin tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, ingat ini, taat dan patuh pada pimpinan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara menggambarkan taat dan patuh itu seperti apa. Kalau pengen tahu ya coba baca Alkitab di situ. Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara apa? Melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui mungkin hamba Tuhan yang berbicara, melalui teman seperjalanan kita, teman lingkup pengaruh kita. Tuhan bisa berbicara melalui mereka. Kita taat. Kowe melakukan ngetan. Siap Tuhan, aku ngetan. Tapi kok ketemu rezeki Tuhan, wis kuwi urusanku. Penting kowe melakukan ngetan. Kowe melakukan ngetan. Tenan lho Tuhan. Amin, bareng amin metu ke kamar. Melakukan ngetan tenan. Kuburan ini. Jadi ketika dia keluar dari zona tadi sangat rohani tadi, dia mulai berpikir, wah poyo, akhirnya tidak yakin. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, jangan pernah mengganti peran Tuhan sebagai yang utama dan terutama. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin, tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, taat dan patuh pada pimpinan Tuhan. Mungkin di sini, wah, ya aku akan lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Terbakar berapi-api karena di dalam gereja. Ketika keluar, opo yo,
Apa hoo? Yen aku tak andalkan Tuhan, apa ya iso nulung aku? Mulai ada timbul keraguan. Itu butuh iman. Kalau ditanya, Bapak Ibu Saudara, kenapa percaya sama Tuhan Yesus? Itu bingung juga mesti ya. Kenal enggak? Kalau dengan Pak Warto, kenal ya, karena ketemu. Percaya enggak sama beliau? Percaya, dia pendeta di sini. Tapi Tuhan Yesus itu ben lu, kita enggak tahu gitu ya. Tapi hanya karena iman itu yang membuat kita yakin dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu iman, sesuatu yang sebenarnya ya harus tidak kelihatan di situ. Tapi harus kita imani, kita yakini. Semua yang boleh ada dalam firman Tuhan, mari kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai sumber yang utama. Mari kita taat dan patuh pada pimpinan Tuhan. Ada satu ilustrasi seperti ini. Saya ingin ajak anak saya maju ke depan. Ini anak saya. Tidak tahu beratnya berapa teman. Ini kalau tidak salah berapa? 20. Ini kelas 3. Kalau saya gendong belakang. Enteng dia. Ini enteng hanya 20 kilo. Ini kalau gendong yang tidak kuat saya. Kalau saya anggap ini sebagai beban, Tuhan tolong lepaskan bebanku. Saya akan duduk. Kira-kira beban saya lepas. Tidak ya? Kenapa? Karena tidak sepenuhnya saya serahkan pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, biarkan Dia sendiri yang akan menopang beban hidup kita. Tapi seringkali kita merasa mampu. Tuhan tolong lepaskan bebanku. Ketika saya duduk, tetap saya gendong. Ya sudah, kita akan tetap merasa berbeban berat luar biasa. Oke, terima kasih. Kayak Bapak Ibu Saudara, kalau zaman saya dulu naik gunung, kalau sampai di Tangmal itu kita kan pakai tas berat, tas besar, carrier. Itu hampir kalau sekitar 70-80 kilo. Sana di situ naik kol dari Pasar Tangmangu itu naik ke Semorosewu, Semorokandang. Saya gendong. Dengan gagahnya saya naik pickup. Lah kok bodohnya saya tidak saya lepaskan, saya ngadeg gitu. Tapi ketika saya sudah ditampung di pickup tadi, beban itu masih saya gantungkan di pundak saya dan saya guyang-guyung gini, padahal abot jam. Sampai di Semorosewu itu sekitar ya mungkin lebih dari 8 kilo. Sama saja dengan kita. Kalau kita mengaku, kita meyakini, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tapi seringkali kemanusiaan kita itu malah juga ikut nanggung beban yang harusnya kita serahkan pada Tuhan sepenuhnya. Karena kita merasa mampu, merasa bisa. Kita sudah sepakat, mari andalkan Tuhan. Kalau kita semua ada permasalahan, serahkan sepenuhnya beban masalah itu kepada Tuhan. Jangan timbul perasaan, apa ya iso ya? Akhirnya kita kayak tadi, ilustrasinya. Kita menggendong beban kita, padahal sudah kita serahkan sama Tuhan. Tinggal duduk manis, selehnya sebelah kanannya, dan kita akan lega, lepas dari beban ini. Mari kita meyakini itu. Kita mengimani bahwa ketika mengandalkan Tuhan, kita akan tetap Tuhan tolong dengan luar biasa. Biarkan Tuhan melakukan dengan caranya. Tapi yang penting mari kita andalkan Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai senter kehidupan kita, pusat hidup kita. Jangan pernah mengganti Tuhan. Dengan apapun, jangan pernah mengganti Tuhan. Dan taat pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat hari-hari ini tidak akan semakin baik. Tetapi yang saya yakini, saya percayai, Tuhan akan menyertai saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi biarkan beliau dengan caranya Tuhan sendiri akan menolong kita.
Jangan pernah ngatur cara Tuhan. Dia adalah sang kreator yang luar biasa. Masalah tetap ada, tapi ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Biarlah firman-Mu akan mengingatkan kepada kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh menempatkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pusat kehidupan kami. Kami rindu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan limpahkan berkat buat jemaat di tempat ini, buat Bapak Pendeta di tempat ini. Kiranya senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam keberkatan Tuhan. Kami boleh menghadapi hal-hal yang berat, kami boleh menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya, biarlah iman kami akan terus tumbuh, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Terima kasih Bapak Pendeta Amos Heri Sasono untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya firman yang telah diberitakan Bapak Amos ini bisa membuat kita semakin dikuatkan untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih untuk tahun ini yang sudah diberitakan seperti yang tadi awal Bapak Amos beritakan, tahun resesi, banyak sekali masalah keuangan, tapi kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehingga resesi yang diisukan ini tidak terjadi di diri kita. Amin. Selanjutnya, tadi di awal kita sudah memberikan persembahan, kita mau landasi persembahan ini dengan memujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu di Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
memberikan doa penutup. Yang mohon Bapak Pendeta Suwarto bisa memimpin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menjawab permohonan kami di depan jalannya ibadah kebaktian Rabu Bina Iman. Sore malam hari ini berjalan dengan baik, dengan luar biasa dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau pakai hamba-Mu, Pak Pendeta Amos Heri Sasono, memberikan satu pembelajaran yang luar biasa mengenai sabda firman-Mu yang akan menjadi bekal kami dalam langkah di tahun 2023. Semakin berpengharapan dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, menghadapi berbagai tantangan, cobaan, hambatan, dan kami yakin kami akan tampil sebagai pemenang. Kami tampil sebagai orang-orang yang berhasil dalam melalui perjalanan di tahun 2023. Di tengah-tengah ibadah malam hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan kepada Engkau. Seberapapun yang kami kumpulkan, kami haturkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga berguna untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu yang Tuhan kasih ini. Bagi hamba-Mu yang percaya, mulai persembahan, Engkau berikan hikmat takut akan Tuhan, sehingga dalam pengelolaannya seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah kami. Kami serahkan program pelayanan gereja kami di tahun 2023. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi. Kami juga serahkan juga Tuhan untuk serangkaian acara Paskah dan Riaunduh di tahun 2023. Kami telah membentuk panitia, kami telah menyusun rangkaian acara, kami serahkan semuanya dalam kendali kuasa Tuhan, biar semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Benar Tuhan, kami tidak mengakhiri ibadah Krubim malam hari ini, dan kami tidak pulang ke rumah masing-masing, dan kami pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, berjumpa, bertemu dengan keluarga kami masing-masing, menikmati hadirat Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan jikalau ada dosa, kesalahan yang terselip, kami mohon ampunan dari Tuhan. Seberapa yang berkenan pada Tuhan, Engkau yang melengkapi, Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doa persembahan dan penutup. Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama pujikan Bukan Terbang. Kita sama-sama bertepuk tangan puji namanya.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.